Aku setahun belajar kedokteran di luar negeri. Akhirnya aku kembali lagi. 1 tahun ini, suamiku pasti sangat lelah menunggu. Selesai melapor ke direktur rumah sakit, aku harus segera pulang ke rumah. Itu ayah dan ibu mertua. Ayah, Kalin, Ibu, gimana kalian bisa ada di rumah sakit? Kami lagi menemani Robert. Robert? Ada apa dengan Robert? Aurelia, kesehatanmu sedang tidak baik. Hati-hati. Dia. Suamiku, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Siapa dia? Istriku, kamu jangan panik. Aku tidak apa-apa. Hanya saja Aurelia sedang hamil. Dia hamil? Apa hubungannya denganmu? Dia sedang mengandung anak kandungku. Kamu berselingkuh di belakangku? Istriku, jangan bicara sembarangan. Aurelia mengidap kanker stadium akhir. Hidupnya tidak akan lama lagi. Satu-satunya keinginannya adalah pengen punya anak. Aku tidak tega melihat masa terakhirnya berakhir dengan penyesalan, makanya aku membantunya hamil. Apa? Kak Rachel, maaf. Takut mengganggu pekerjaanmu. Kak Robert dan aku. Tidak memberitahumu sebelumnya. Aurelia, kami melakukan bayi tabung, tidak melakukan hubungan badan. Rachel tidak akan marah. Lagi pula, istriku, kamu dari dulu pengen menjadi ibu. Sekarang kita mendapatkan anak gratis. Kamu pasti merasa senang, kan? Senang? Kak Rachel, syukurlah kalau kamu merasa senang. Hatiku pun jadi tidak terbebani. Setelah aku meninggal nanti, anak ini akan kutitipkan padamu. Aku juga harus membesarkan anak ini? Tentu saja, orang tua Aurelia sudah tiada. Dia juga tidak punya uang. Dia tidak mampu membiayai anaknya. Sedangkan kamu, pekerjaan bagus dan pendapatan tinggi. Tentu kita harus bantu membesarkan anaknya. Benar, Rachel. Kamu jangan terlalu pelit. Semua biaya kebutuhan hidup rumah kita, bukankah kamu yang menanggung semuanya? Aduh, sekarang hanya tambah 1 anak saja. Tidak akan menghabiskan banyak uang. Benar. Gimana pun itu adalah anaknya Robert. Siapa yang melahirkannya sama saja. Robert? Apa anak ini harus ada? Tentu saja. Ini anak pertamaku. Aurelia juga akan segera melahirkan. Anaknya harus tetap dilahirkan. Gimana istriku? Apa kamu keberatan? Tidak keberatan. Silakan kalian melahirkan dengan tenang. Aku yang akan membesarkan anaknya. Sudah kubilang, Rachel pasti akan menerima anak itu. Iya, Kak Rachel benar-benar orang baik. Dia menantu yang sangat baik. Ayo Aurelia, aku antar kamu lakukan pemeriksaan kehamilan. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Kalian menjebakku demi anak itu, aku membesarkannya. Mimpi. Ingin punya anak kan? Baca. Setelah lahir, aku akan langsung pergi. Aku mau lihat kalian membesarkannya pakai apa. Pak Santo, aku sudah pertimbangkan. Aku menerima tugas dokter lintas batas. Aku akan segera pergi. Rachel, menjadi dokter lintas batas harus melepaskan semua status sosial serta hubungan relasi. Apalagi, konflik luar negeri sering terjadi. Dan nyawa terancam setiap saat. Pak Santo, menjadi dokter lintas batas adalah mimpiku. Tim memang membutuhkan ahli sepertimu, tapi aku harap kamu bisa mempertimbangkannya dengan matang. Bagaimanapun juga, setelah setahun belajar di luar, kamu baru kembali ke suamimu. Apa kamu rela meninggalkannya? Aku akan merundingkannya dengan keluarga, lalu memberitahukan jawabannya. Pak Santo, aku udah mempertimbangkannya baik-baik. Aku menerima misi dokter lintas batas ini. Baik,
Aku segera mengaturkannya. Bu Rachel, suamimu ingin kamu sendiri memeriksa ibu hamil itu. Jangan gugup. Pak Robert, Tidak apa-apa. Bayinya sangat sehat. Benarkah? Bagus sekali. Sayang, ayah sudah menanti pertemuan kita. Dulu aku, kenapa tidak tahu kamu suka anak? Istriku, gimana kalau kita tidak punya anak? Membesarkan anak itu sangat sulit. Ayo kita menjadi pasangan bebas anak dan menikmati dunia berdua. Kalau begitu, baiklah. Kak Robert, cepat dengarkan ini. Bayi kita kayaknya sedang bergerak. Benarkah? Coba aku dengarkan. Aduh, sayang. Ini ayah. Ayah. Istriku, kamu tadi menelepon siapa di luar? Kenapa aku dengar kamu mau pergi? Kamu salah dengar. Mana mungkin aku akan meninggalkanmu. Cuma telepon iseng aja. Tidak ada yang penting. Aku harus menemui direktur dulu. Nanti aku akan mendatangimu. Oke, kamu pergi duluan saja. Bagaimana hasilnya? Semuanya berjalan normal. Bayinya sangat sehat. Bagus sekali. Robert, kamu harus membujuk Rachel itu. Jangan sampai dia melarikan diri. Cucu kesayanganku ini masih menunggunya untuk membesarkannya. Robert, kalian sekeluarga menumpang hidup padaku, bergantung sepenuhnya padaku. Aku akan mengambil semuanya. Setelah bayinya lahir nanti, yang akan kamu hadapi adalah kehilangan segalanya. Aku mengerti, Ibu. Silakan masuk. Halo, Bu Rachel. Aku adalah utusan khusus yang dikirim atasan. Namaku Vino Pradana. Ini surat pengunduran diri kamu. Semuanya udah selesai diproses. Baik, terima kasih. Selain itu, hubungan sosial kamu sudah selesai ditangani. Aset pribadi kamu juga udah dalam proses. Hanya saja, Apa? aset pribadimu sepenuhnya dilikuidasi, disumbangkan ke lembaga amal. Mengenai pihak suamimu itu, Ini tidak ada hubungannya denganmu, apalagi denganku. Kalian benar-benar terlihat sangat bahagia. Aku ingin sekali melihat seperti apa rupanya kalian merasa, menderita dan menyesal. Ibu Aurelia, banyak berjalan membantu proses persalinan, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Baik, Oh iya, pihak rumah sakit kami juga sudah menyiapkan fotografer untuk memotret ibu hamil sebagai kenang-kenangan foto keluarga. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu membutuhkannya? Kak Robert, Kebetulan sekali bisa disimpan untuk anak saat besar. Baik, aku akan segera mengaturnya sekarang. iya. Aurelia, kemari, duduk. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Aurelia, minum air ini.
Hati-hati, masih panas. Kak Robert, kamu sangat baik kepadaku. Istriku. Istriku, kami kebetulan ingin mengambil foto keluarga. Kamu ikut bareng-bareng saja ya. Foto keluarga? Tentu saja. Tapi apa masih ada tempat untukku? Tentu ada tempat untukmu. Kamu tiang penyangga keluarga kita. Seluruh keluarga kita ini bergantung hidup sepenuhnya kepadamu. Karena kamu adalah tulang punggung keluarga kita. Ini. Rachel, kamu mau mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Kamu benar-benar mengundurkan diri. Rachel, apa kamu sudah gila? Kepala departemen di rumah sakit ternama, gajinya tinggi, fasilitasnya juga bagus, pekerjaan sebagus itu malah kamu tinggalkan. Gimana mau mencari kerja lagi? Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Rachel, kami masih mengandalkanmu mencari uang untuk membesarkan anak ini. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, gimana nasib anakku? Apa mungkin semuanya harus bergantung pada Robert untuk mencari nafkah sendirian? Kamu tidak merasa kasihan, tapi aku merasa kasihan padanya. Aurelia, jangan marah. Kemarahan bisa memengaruhi janinmu. Rachel, bukannya aku mau menyalahkanmu, tapi jangan bersikap seegois ini. Kalau kamu mengundurkan diri, gimana nasib keluarga kita? Kalian sudah salah paham. Salah paham? Salah paham apanya? Tadi kamu bilang mau membesarkan anak, tapi malah mengundurkan diri sekarang. Aku rasa kamu tidak sungguh-sungguh ingin mencari uang demi anak. Sudah aku katakan, kami melakukan bayi tabung tanpa melakukan hubungan badan sama sekali. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Kenapa kamu sekarang menjadi begitu berpikiran sempit? Rachel, kamu menjual rumah dan mobil kita, bahkan memindahkan semua hartaku. Rachel, apa maksudmu melakukan ini? Setelah rumah itu kamu jual, nanti setelah anak kita lahir mau tinggal di mana? Rachel, apa maksudmu? Kenapa kamu begini? Kembalikan uangku, kembalikan rumah dan mobilnya sekarang. Robert, jangan emosi dulu. Aku melakukan likuidasi hartamu untuk membeli villa yang lebih besar. Nanti akan memberikan lingkungan hidup yang jauh lebih baik untuk anak. Tentu saja, Aurelia juga bisa pindah dan tinggal bareng-bareng. Benarkah? Iya, Lalu alasanmu mengundurkan diri? aku akan pindah kerja ke sebuah rumah sakit swasta terbaik. Benarkah? Tentu saja. Nanti, aku akan membelikan kalian sebuah mobil karavan ART dengan harga miliaran. Kedepannya, kamu bisa membawa Aurelia, ayah, ibu, dan anak kita untuk pergi berwisata dan hidup dengan baik. Sedangkan aku akan bertanggung jawab mencari nafkah. Gimana? Ini bagus sekali. Hebat sekali. Istriku, kamu sungguh baik sekali. Anak punya ibu tiri sepertimu, jadi Aurelia tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran. Kak Rachel, kamu orang yang sangat baik. Masa depan indah sudah terjalin saat mimpinya hancur nanti. Gimana reaksi kalian saat itu? Pak Robert, aku dari rumah sakit yang ditugaskan memotret foto keluarga Anda. Apakah Anda punya waktu sekarang? Tentu saja. Baik, kalau begitu, aku pergi bersiap dulu. Nanti kalian bisa langsung datang saja. Iya. Istriku, foto keluarga ini bagaimanapun juga untuk ditunjukkan kepada anak kita nanti. Aurelia lebih penting daripada dirimu. Setelah kami semua selesai memotret, kamu baru ke sini. Yang penting kamu bahagia saja. Istriku, kamu memang sangat baik. Terima kasih, istriku. Ini. Aurelia, ayo kita pergi. Suamiku, apa aku cocok memakai baju ini? Kamu terlihat cantik. Tahu begitu, aku membawa kalung tadi. Paman, Bibi, silahkan duduk dahulu. Pak Robert, Anda dan istri Anda berdiri di belakang Paman dan Bibi. Pak Robert, Anda dan istri Anda bisa sedikit lebih mesra lagi. Ayo.
Pasutri ini benar-benar terlihat sangat serasi. Apa mereka terlihat seperti Pasutri? Tentu saja, mana mungkin memotret begini jika bukan Pasutri. Terlihat sangat bahagia ya. Bahagia? Istriku, nanti setiap tahun kita datang memotret foto bersama, ya? Kenapa? Karena aku ingin selalu bersamamu. Baik. Memang sangat bahagia, sampai membuatku ingin muntah. Direktur, ada apa? Ya, aku mengerti. Rachel, berhenti di sana. Kenapa kamu berlari? Hanya karena tidak memotret foto keluarga lebih awal? Apa kamu harus semarah ini? Aku tidak marah. Kak Robert, ada apa? Kalian datang di waktu tepat. Direktur baru saja menelepon, mengatakan operasi ayah ada masalah. Perlu melakukan pemeriksaan ulang. Apa? Operasinya ada masalah? Tidak mungkin. Operasi jantungku, Aurelia yang cari koneksi, meminta direktur mengoperasi. Kenapa direktur meneleponmu? Dia yang cari koneksi direktur. Kamu yakin? Kalau bukan Aurelia, siapa lagi? Kamu mau memanfaatkan penyakit jantungku untuk merusak hubungan Robert dan Aurelia. Kenapa kamu begitu jahat? Paman, jangan bertengkar lagi. Jika Kak Rachel mengakuinya, biarkan saja itu dia. Aku tidak apa-apa. Tidak bisa. Aurelia mengobati suamiku ini dengan sepenuh hati. Dia sangat sibuk di rumah. Sudah banyak berkorban untuk keluarga. Atas dasar apa dia mencuri pujian? Kalian yakin? Itu dia? Kalau bukan Aurelia, siapa lagi? Pak Edi, aku menitipkan operasi ayah mertuaku. Tenang saja. Aurelia, kamu tunggu di sini. Aku pergi mencarikan kamar rawat yang lebih baik. Iya. Aurelia, bagaimana keadaan ayahku? Kak Robert, Pak Edi dari RS Persahabatan mengoperasi, pasti tidak akan ada masalah. Profesor dari RS Persahabatan? Iya. Terima kasih, Aurelia. Sudah mencari dokter sehebat itu. Kamu sudah lelah. Tidak apa-apa, ini memang kewajibanku. Terima kasih. Robert, aku benar-benar kecewa padamu. Rachel, aku dan Aurelia memiliki anak. Kamu tidak memiliki hak untuk cemburu. Selama kamu sibuk bekerja beberapa tahun ini, baik urusanku maupun urusan orang tua, Aurelia yang membantu segalanya tanpa lelah. Sedangkan kamu, setelah bertahun-tahun kita menikah, apa yang sudah kamu lakukan? Aku. Aurelia, kamu kenapa? Kenapa ada darah sebanyak ini? Sakit banget. Suster. Dokter, Bawa ke ruang bersalin. Rachel, bukankah kamu dokter? Tolong bantu Aurelia ya. Rachel. Bu Rachel, apa kamu mau datang? Baik, cepat. Tidak apa-apa, Aurelia. cepat. Lindungi cucu aku agar selamat. Kak Rachel, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan aku menjadi ibu. Terus mendorong, sudah hampir keluar. Banyak sekali darahnya. Sangat menjijikkan. Kak Robert. Sakit banget. Sakit banget. Terus bertahan, tarik napas dalam. Ayo mendorong. Terus lanjutkan. Sudah lahir, bayinya laki-laki.
Laki-laki, Anaknya sangat sehat. aku punya anak laki-laki. Aurelia, lihat anak kita. Lucu sekali. Anakku. Aku menjadi ibu. Istriku, cepat kemari dan melihatnya. Istriku, Rachel tadi ada di sini. Dia pergi kemana? Rachel, aku ingin menikahimu. Seumur hidup tidak akan pernah meninggalkanmu. Rachel, kamu mau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Aku mau, tapi aku berharap kamu tidak melepaskan cincin ini. Baik. Kak Robert, kamu ngapain? Aku mau mencari Rachel. Kak Robert, Ayah, ibu, di mana Rachel? Rachel gimana? Rachel sudah melarikan diri. Apa? Pak Robert, aku mendapatkan mandat Rachel datang untuk memberitahumu, mulai hari ini, hubungan pernikahan kalian berakhir. Rumah, mobil, dan tabungan. Sudah Bu Rachel ambil kembali. Pergi tanpa membawa apa-apa. Apa? Bu Aurelia, akun rawat inap Anda menunggak 80 juta. Mohon segera lakukan pembayaran. 80 juta? Rachel sudah pergi. Siapa yang akan membayar biaya rumah sakit? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kak Robert, pikirkan sebuah cara, Kak Robert. Kak Robert? Rachel sudah berjanji untuk merawat kami berdua sampai mati. Gimana dia bisa pergi begitu saja? Bukankah orang yang Rachel cintai itu kamu? Kenapa dia pergi tanpa pamit? Ngomong, cepat ngomong. Bohong. Bohong. Semuanya bohong. Rachel bilang akan mencintaiku seumur hidup. Dia tidak mungkin menceraikanku karena ini. Kamu bohongin aku. Cukup. Bu Rachel memang mencintaimu, tapi cintanya padamu. Bukan tanpa batas. Apa mungkin Rachel menceraikanku? Karena masalah anak itu? Tidak mungkin. Rachel jelas sudah menerima anak itu. Dia tidak akan menceraikanku karena itu. Menerima? Kenapa Bu Rachel harus menerima seorang anak haram? Kamu. Dan juga kamu? Kenapa memaksakan rasa paling hebatmu kepada Bu Rachel? Bohong. Semuanya bohong. Cepat minggir. Kak Robert, kamu mau pergi kemana? Rachel, aku mau mencari Rachel. Kak Robert, Rachel, kamu mencintaiku. Kamu pasti mencintaiku. Aku tidak mau kamu pergi. Rachel. Bu Rachel, apa kamu mau masuk? Bagaimanapun, ini tempat tinggalku dulu. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali. Baik, Bu Rachel. Aku akan jemput setengah jam lagi. Tolong terima barang ini. Apa ini? Ini persetujuan khusus atasan. Sebagai imbalan untukmu, karena menjadi dokter lintas batas. Barang-barang ini? Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Tapi, kalau kamu tidak menerimanya, aku sulit memberikan penjelasan. Bukankah ini kemauan Robert?
Suamiku, akhirnya kita memiliki rumah sendiri. Nanti kita menetap bareng-bareng di sini dan saling mendukung sampai tua. Baik. Ayo, mari bersulang. Segala hal di masa lalu sudah dihancurkan sendiri oleh Robert. Apalagi yang sedang aku kenang. Istriku, sudah kuduga kamu ada di rumah. Tadi ada sekelompok penipu di RS, mengatakan kamu mau kita bercerai dan menyuruhku pergi tanpa apa-apa. Ini tidak benar kan? Istriku, kamu sangat mencintaiku. Kamu pasti tidak akan menceraikanku. Kenapa tidak mungkin? Rachel, apa maksudmu? Aurelia melahirkan di rumah sakit. Dia sudah menderita begitu banyak. Kamu sudah meninggalkan rumah sakit begitu saja. Sekarang mengatakan hal ini untuk membuatku marah. Sebenarnya kenapa? Meskipun dia menderita saat melahirkan, apa hubungannya denganku? Itu juga anak kita. Bukankah kita sudah berjanji akan membesarkan anak itu bareng-bareng? Istriku, kamu sebenarnya kenapa? Kenapa bersikap seperti ini padaku? Dulu kamu tidak pernah makan malam romantis? Istriku, apa ini kejutan yang kamu persiapkan? Kunci mobil Maybach. Rumah di kawasan Villa Bukit Ceria Residensial. Istriku, ternyata sikap dinginmu padaku hanya untuk menutupi kejutan ini. Kamu salah paham. Ini. Rachel, kamu benar-benar di rumah. Beraninya kamu menceraikan putraku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Lihat ini apa? Ini mobil Maybach seharga miliaran. Aku bahkan belum pernah mengendarainya. Rumah di Bukit Ceria Residensial. Semuanya berharga puluhan miliar. Aku benar-benar tidak menyangka bisa menempati rumah ini seumur hidupku. Bayi kecil, lihatlah ini. Kamu bisa menaiki mobil mewah ini dan tinggal di villa besar. Kamu sungguh sangat beruntung. Siapa yang bilang? Semua ini untuk kalian? Jangan. Rachel, apa yang sedang kamu lakukan? Habislah semuanya. Rumahku, cucu kesayanganku. Mau tinggal di mana nanti? Rachel, kamu wanita pembawa sial sudah menghancurkan semuanya. Istriku, apakah kamu baik-baik saja? Kak Robert, lihat apa yang dilakukan Rachel. Ini rumah masa depan anak kita. Kak Robert, apa kamu tega melihat anak kita sampai harus luntang-lantung di jalanan? Sayang, jangan menangis, sayang. Jangan menangis, ayah ada di sini. Rachel, kamu sudah kelewatan. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu harus berikan penjelasan hari ini. Penjelasan? Barang ini milikku. Terserah aku mau mengaturnya bagaimana. Tidak perlu menjelaskan pada siapapun. Milikmu, omong kosong. Kamu menikah ke keluarga Saputra, dirimu milik keluarga Saputra. Setiap seperak pun yang kamu hasilkan, termasuk juga rumah ini, merupakan harta bersama suami istri. Iya, rumah dan mobil ini milik kami. Kamu sengaja memindahkan harta pernikahan. Aku bisa melaporkanmu agar dipenjara. Penjara? Bagus. Laporkan saja aku ke polisi. Rachel, bagaimana sikapmu itu? Kamu berpikir aku tidak berani? Kamu... Sayang, kamu kenapa? Jangan menakuti aku. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, mari, cepat duduk. Rachel, kamu sudah gila? Kamu tahu paman sakit jantung, tapi kamu sengaja membuatnya marah. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya,
Apa kamu bisa bertanggung jawab? Cepat meminta maaf pada paman. Kalau suamiku sampai kenapa-napa, aku akan membalasmu. Aku tidak membutuhkan maaf darinya. Suruh dia angkat kaki. Menyuruhku angkat kaki? Rumah ini milik aku. Kalian yang harus angkat kaki? Sudahlah. Aku malas berdebat dengan kalian. Ibu, bergeser ke sini sedikit. Ayah, duduk dengan benar. Sudah selesai. Rachel, cepat kemari untuk berfoto. Aku datang. Kenapa berpakaian seperti ini saat berfoto? Apa masakannya sudah siap? Kalau belum, ayo cepat selesaikan. Baik. Sayang, apa kamu sudah gila? Setelah kamu mengusirnya nanti, siapa yang akan merawat kita berdua? Di masa tua nanti, siapa yang akan membesarkan cucu kita? Paman, kenapa berbicara tanpa memikirkan akibatnya? Kita ini satu keluarga, bicarakan semuanya dengan baik. Kak Robert, cepat bujuk Rachel. Keluarga ini akan hancur tanpanya. Cepat pergi, Kak Robert. Rachel, apa kamu belum puas membuat masalah? Kamu membuat penyakit jantung ayah kambuh? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Bisakah kamu mengatakannya secara langsung? Mau bicara langsung ya? Baik. Aku memberitahumu, Robert. Aku ingin kita bercerai. Kamu harus keluar tanpa harta. Aku ingin memutuskan hubungan denganmu. Aku ingin memutuskan hubungan denganmu. Memutuskan hubungan? Tidak mungkin. Rachel, berhenti di situ. Jelaskan semuanya. Rachel, berhenti. Rachel, aku tanya padamu, apa benar kamu ingin kita bercerai? Iya. Kamu ingin aku pergi tanpa apa-apa, itu juga benaran? Benar? Kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apa kamu punya seseorang di luar? Iya. Kamu pergi ke luar negeri setahun? Pasti ada seseorang di luar sana. Siapa pria itu? Beritahu aku. Katakan. Cepat katakan. Robert, lepaskan aku. Ini semua karena paksaanmu. Lepaskan aku. Bagus kalau tidak ada. Istriku, kamu sudah berjanji padaku, akan mencintaiku seumur hidup. Istriku, kamu pernah bilang, akan selalu berada di sisiku. Selain itu, kamu juga akan besarkan anak bersamaku. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Istriku, ayo kamu ngomong. Nona Rachel, waktunya sudah tiba. Silakan naik ke mobil. Ayo kita pergi. Istriku, kamu mau pergi kemana? Siapa mereka? Kamu tidak boleh pergi. Kami dari Perserikatan Medis Internasional. Nona Rachel mengikuti sebuah misi rahasia. Lokasi misi tersebut tidak bisa diberitahukan. Perserikatan Medis Internasional. Rachel, kamu mau pergi ke luar negeri? Kamu baru pulang dinas tapi pergi lagi. Apa ini kelakuan istri yang baik? Gimana kamu bisa begitu tega? Aurelia, apa yang kamu bicarakan? Keluar negeri itu hal yang bagus. Apalagi ini adalah sebuah misi rahasia, gajinya pasti akan sangat besar nanti. Rachel, bekerja dengan baik di luar sana. Selama nanti, dia menyerahkan gajinya tepat waktu kepada Robert, maka bisa membesarkan cucu kesayanganku hingga menjadi gemuk dan juga sehat. Tidak peduli dia ada atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Iya, benar. Aku melupakan hal yang satu itu. Kak Robert, sikap Kak Rachel hari ini pasti karena dia tidak rela meninggalkanmu. Dia hanya sedang marah padamu saja. Paman, Kak Rachel bekerja mencari uang juga demi kebaikan keluarga kita ini. Hari ini, dia tidak sengaja membuat Anda marah. Mohon maafkan dia. Jika bukan karena kamu masih memiliki sedikit kegunaan, aku pasti suruh Robert ceraikan kamu. Nanti kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Istriku,
Berapa lama kamu akan pergi? Mungkin Menjadi dokter lintas batas itu harus melepaskan semua jabatan dan status, serta semua hubungan sosial. Lagi pula perang sering terjadi di sana. Nyawa kamu bisa terancam kapan saja. Tim memang membutuhkan ahli sepertimu, tapi aku sangat berharap kamu mempertimbangkannya dengan matang. Kamu baru selesai belajar setahun. Dan kembali ke sisi suamimu, kamu rela meninggalkannya? mungkin aku tidak akan kembali. Tidak kembali? Apa maksudnya tidak kembali? Kenapa? Kalau aku tidak kembali, bukankah itu memang keinginanmu? Benar juga. Tidak perlu kembali sekalian. Asalkan kamu menyerahkan gaji tepat waktu, kami memiliki uang membesarkan anak. Dia ada atau tidak sama saja. Benar kan, cucu kesayanganku? Lihat, sayangku tertawa. Cucu aku tertawa. Kamu juga merasa nenek benar kan? Paman Bibi, waktunya sudah hampir habis. Jangan mengganggu pekerjaan Kak Rachel. Dia berangkat lebih awal agar mendapatkan lebih banyak uang. Pergi ke luar negeri segera. Setiap hari yang terbuang akan mengurangi jatah uang susu cucuku. Jangan membuang waktu. Kami tidak memelihara orang yang tidak berguna. Ayah, apa yang kamu bilang? Rachel adalah istriku. Dia tulang punggung keluarga. Dia ibu dari anak. Dia juga... Cukup, Robert. Anak ini bukan urusanku. Tulang punggung keluarga ini, Aurelia lebih pantas. Selain itu, kita udah bercerai. Tolong ganti sebutan untukku. Sudah waktunya berangkat. Robert, aku mulai hari ini tidak memiliki hubungan lagi denganmu. Tolong hentikan sikap merasa diri paling hebat itu. Jangan mengganggu aku lagi. Istriku, aku salah. Aku tahu di mana letak kesalahanku. Ini semua salahku. Setelah kita menikah, aku serta ayah dan ibuku memiliki sikap yang buruk padamu. Kami sekeluarga tidak pernah benar-benar memedulikanmu. Istriku, aku tahu aku bersalah. Lalu, ada lagi. Belakangan ini pun aku selalu memperhatikan persalinan Aurelia. Sehingga aku mengabaikanmu. Aku berjanji, aku akan berubah. Istriku, aku berjanji. Beginikah sikapmu saat meminta maaf? Robert, permintaan maafmu itu sangat rendah dan membuatku muak. Iya, aku memang rengsek. Tapi, kamu tidak bisa melampiaskannya pada anak. Istriku, cobalah memikirkan. Kalau anak itu nantinya juga aku takkan memanggilmu ibu. Maafkan aku, ya. Aku memohon padamu, maafkan aku, ya. Benar, Kak Rachel. Bayi itu tidak berdosa. Jika kamu merasa marah, memukul, atau memakiku pun boleh. Tapi jangan bertindak menuruti emosi. Diam. Anak ini tidak ada hubungannya denganku. Ibu dari anak itu bernama Aurelia. Kamu menggunakan anak untuk mengancamku. Robert, kamu benar-benar licik. Ayo kita pergi. Istriku. Istriku. Istriku, aku sudah mengakui kesalahanku. Kenapa kamu masih begini? Rachel, kamu kembali. Kamu turun. Kamu turun sekarang. Rachel. Rachel. Kamu kembali, Rachel. Nona Rachel, apa mau? Tidak apa-apa. Jangan berhenti. Jalan saja. Baik. Rachel. Kamu kembali, Rachel. Anakku. Anakku yang malang. Dasar Rachel terkutuk. Kamu sudah mencelakai anakku. Kak Robert, ada apa denganmu, Kak Robert? Dasar nggak berguna. Cepat bantu dia berdiri. Kak Robert. Kak Robert. Kak Robert, anakku. Anakku. Kak Robert.
Aurelia itu benar-benar tidak berguna. Beraninya dia menempatkan anakku di rumah sakit desa begini. Lingkungan di tempat ini benar-benar sangat parah. Jika Rachel ada, mana mungkin kita menderita seperti ini? Ibu, kamu jangan berbicara lagi. Lagi pula, utang 80 juta itu, dia sendiri yang pergi pinjam uang untuk bayar. Itu anak yang dia lahirkan, bukan kamu yang melahirkannya. Memang harus dia yang bayar. Ibu, Baik. Ibu tahu kalau Aurelia adalah gadis yang baik. Semua masalah ini adalah kesalahan Rachel. Hello. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Rachel si wanita hina ini tidak mengangkat telepon. Entah hilang kemana orangnya. Mobil dan rumah diambil tidak apa-apa. Tapi barusan aku memeriksa di dalam kartu bank. Dia tidak menyisakan seperak pun. Ini benar-benar ingin membunuh kita. Cih, jangan biarkan aku menangkap perempuan hina yang membuang keluarganya. Jika tidak, aku akan mencakar habis wajahnya. jangan mengatakannya lagi. Rachel hanya sedang marah. Aku yakin tidak lama lagi dia akan kembali mencariku. Dia sendiri yang akan menyerahkan rumah itu dan mobil Maybach itu kepadaku. Dia pasti akan melakukannya. Halo, Tersambung. Istriku, kamu ada di mana? Aku sangat merindukanmu. Jemput aku dan anak kita, ya. Lingkungan di sini sangat buruk, banyak kecoa di mana-mana. Ini bukan tempat tinggal layak. Robert. Aku menerima telepon ini hanya untuk kasih tahu bahwa aku akan pergi. Jangan meneleponku lagi nantinya. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Jangan meninggalkan aku dan anak. Rachel, aku. Aku tahu aku salah. Aku bisa berubah. Asalkan kamu mau tetap mencintaiku, apapun maumu, pasti aku turuti. Aku tidak membutuhkannya. Kenapa kamu memperlakukanku begini? Apa mungkin karena masalah anak itu, Rachel? Karena aku dan Aurelia punya anak ya. Aku bisa meminta maaf padamu. Rachel, kalau kamu merasa keberatan, kamu bisa mengatakannya sejak awal. Aku bisa membereskannya. Semua bisa kembali seperti semula. Membereskannya? Gimana cara membereskannya? Masalah ini, dari awal sampai akhir, pernahkah kamu bilang padaku? Aku. Kak Rachel, maaf. Karena takut mengganggu pekerjaanmu, aku dan Kak Robert tidak memberitahumu lebih awal. Aurelia, kita melakukan prosedur bayi tabung, tidak melakukan hubungan fisik. Rachel tidak akan marah. Lagi pula istriku, bukankah kamu selalu ingin jadi ibu? Kini kamu mendapatkan anak, kamu seharusnya merasa senang. Robert, kamu memilih untuk memiliki anak. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu tidak berhak memaksakannya pada aku yang tidak berhubungan. Meskipun itu anakku, tapi aku ini suamimu. Tentu anak itu milikmu juga. Kita bercerai, itu sudah berlaku. Kita sudah tidak punya hubungan. Tidak, aku tidak mau kita bercerai. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Gimana kamu bisa sekejam ini? Kamu segera kembali ya. Kita bisa bicarakan secara langsung. Nona Rachel, sudah waktunya menaiki pesawat. Putraku, apa yang kamu lakukan? Robert, hari Inhar Valentine. Robert, kamu sudah gila? Aku mau mencari Rachel. Ayo, Rachel, kamu tidak boleh pergi. Aku segera sampai. Ayo kita pergi. Halo, Kak. Apa kamu melihat istriku? Dia terlihat seperti ini. Tingginya kira-kira segini. Istriku. Kali ini, aku benaran menyadari kesalahan. Kumohon jangan meninggalkanku. Jangan meninggalkanku. Halo, apa kamu melihat istriku? Dia terlihat seperti ini. Tingginya kira-kira segini. Tidak ada. Halo, apa kamu melihat istriku? Dia terlihat seperti ini. Tingginya kira-kira segini. Tidak ada. Rachel. Kamu kembali, Rachel. Rachel, aku bersalah, Rachel.
Istriku, selamat hari raya. Ini hadiah pertama yang aku berikan setelah kita menikah. Mulai sekarang, ini menjadi alat komunikasi cinta kita. Iya, setiap kali aku memakainya, aku akan selalu memikirkanmu. Bahkan hadiah Valentine dariku, kamu menghilangkannya. Kamu berjanji mencintaiku seumur hidup. Kamu penipu. Anakku, Robert, bangun. Kak Robert, Robert, di mana Rachel? Apa kamu sudah menemukannya? kenapa kamu menatap HP rusak itu? Cepat ngomong, kamu membuatku sangat khawatir. ini, HP ini. Kak Robert, bukankah ini hadiah untuk Rachel? Kok bisa hilang di sini? Apakah dia benaran ingin putus hubungan denganmu? Ini semua gara-gara kamu. Karena aku... Robert, apa maksud perkataanmu itu? Waktu melahirkan anak dulu, kamu bilang Rachel akan setuju. Sekarang dia meninggalkanmu dan anak, apa hubungannya denganku? Bukan aku yang memaksanya pergi. Iya, Robert. Rachel yang bersalah. Dia mengabaikan hubungan suami istri dan bersikeras meninggalkanmu. Hal ini, gimana bisa menyalahkan Aurelia? Ini justru karena dia, makanya menjadi begini. Justru apa? Benar, prioritas utama sekarang adalah memikirkan cara menemukan Rachel, bukan bertengkar di sini. Sebab seluruh keluarga kita harus bergantung hidup padanya. Iya, Kak Robert. Aku sudah meminjam ke semuanya. Sekarang, benar-benar sudah tidak ada uang. Jika belum menemukan Rachel, bukan hanya kita. Bahkan susu anak juga bermasalah. Kamu. Tapi Rachel sudah berangkat. Aku harus mencarinya kemana? Tanyakan saja pada teman-temannya. Temannya? Aku bahkan tidak mempunyai satu pun. Ternyata, aku tidak pernah memedulikan siapa saja teman Rachel. Aku tidak memiliki nomor telepon mereka. Apa? Kamu? Kamu menjadi suami sampai begini. Pantas saja Rachel meninggalkanmu. Tutup mulutmu. Sudah cukup, tidak ada gunanya bertengkar sekarang. Rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Rekan kerja dan atasannya pasti mengetahui keberadaan Rachel. Ah, benar sekali. Perkataan sayang memang benar. Ayo, kita pergi ke rumah sakit sekarang untuk mencari tahu keberadaan Rachel, memintanya kembali. Berikan tanda maaf yang tulus dan memohon maaf padanya. Kedepannya, jalani hidup baik bersamanya. Rachel, aku pasti akan menemukanmu. Ayo. Bu Aurelia, jadwal pesawat udah diubah untuk Anda. Penerbangan selanjutnya ada dalam 3 jam lagi. Baik, aku mengerti. Direktur, aku mohon kasih tahu aku. Aku tidak bisa kehilangan istriku. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Mana mungkin? Kamu adalah atasan Rachel. Mana mungkin kamu tidak tahu dia kemana? Kamu ini jelas sekali sengaja menyembunyikannya dari kami. Lalu, kamu adalah ibu mertuanya. Kamu adalah ayah mertuanya. Kamu juga mantan suaminya yang pernah tidur bersamanya. Kalian semua adalah orang-orang terdekatnya, tapi tidak tahu keberadaannya, malah bertanya kepada orang luar. Apa kalian tidak merasa konyol? Direktur, aku menyadari kesalahanku. Ini adalah salahku. Direktur, sekarang aku hanya ingin segera menemukan Rachel. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Direktur. Menebusnya? Seperti deh? Kalian ingin menemukannya untuk terus memanfaatkannya lagi. Rachel, sudah banyak berkorban untuk kalian. Apa kalian tidak menyadarinya? Sekarang dia memutuskan hidup untuk dirinya. Kalian masih ingin menyeretnya kembali? Enak saja. Sekarang silakan keluar dari sini. Jangan mengganggu ketertiban rumah sakit ini. Tidak. Aku tidak melakukannya. Masih berdalih juga. Rachel sangat mementingkan keluarganya. Dia berbakti kepada mertuanya. Seluruh orang di rumah sakit, siapa yang tidak mengetahuinya? 1 tahun yang lalu, saat dia belajar di luar negeri, dia bahkan tidak mampu membeli sepatu. Dia ditertawakan sampai habis-habisan oleh rekan sejawat dari luar negeri. Hello, Bu Rachel.
Apakah kamu melihatnya? Sepatu Bu Rachel sudah rusak. Haknya itu sudah hampir hancur. Bu Rachel memberikan uangnya kepada suaminya. Dia tidak sempat memedulikan dirinya sendiri. Rachel hidup dengan sangat hemat. Saat makan di kantin, hanya memesan nasi dan sayur termurah. Tubuhnya sangat kurus, sampai hanya tersisa kulit dan tulang. Bu Rachel, kamu hanya makan ini. Bu Rachel, bangun. Bu Rachel, apa kamu baik-baik saja? Bu Rachel. Uang miliknya itu pergi kemana? Bukankah semuanya itu dihabiskan keluarga kalian yang tidak tahu untung ini? Benar-benar, sungguh tidak tahu berterima kasih, sangat tidak tahu malu. Kalian masih berani mengelak? Berani bilang tidak memakai uangnya? Segala kebutuhan hidup kalian, mana yang bukan pemberian darinya? Katakan. Keluarga ini benar-benar seperti titisan benalu. Mengkhianati istrinya, lalu memiliki anak. Masih mau Bu Rachel yang membiayainya. Sekarang berani meributi rumah sakit. Apa mereka tidak punya malu? Kamu. Bu Rachel langsung pergi itu sudah menguntungkan mereka. Kalau aku jadi dia, keluarga jahat ini akan aku cincang sampai lumat, lalu memberikannya ke anjing. Benar sekali. Kalian. Rachel, aku melihatnya sendiri dari seorang dokter magang. Selangkah demi selangkah, hingga menjadi hebat sekarang. Sebagai elit medis mandiri, selama bertahun-tahun ini, penderitaan yang dia rasakan, kerja keras yang diberikan, aku yang paling mengetahuinya. Sedangkan kalian, apa pernah sedikit memedulikannya? Apa yang kamu cari di situ? Berisik? Suamiku, aku kayaknya tidak punya baju. Apa maksudnya tidak punya baju? Yang kamu pakai itu bukan baju? Cukup pakai itu, jangan beli baru. Tabung uang untuk membelikanku mobil. Berisik, cepat buang alarm itu. Cepat berangkat kerja, jangan mengganggu tidurku. Suamiku, kamu jangan marah. Pergi sana. Ayah, ibu, suamiku, ayo makan. Ayo makan, ayo makan. Ayo, ibu, ayo makan. Setiap hari menunya selalu ini. Aku sudah bosan memakannya. Ada terong juga. Kemari dan cepat coba. Jangan duduk saja. Ya. Kamu pergi ke mobil, ambilkan peralatan berkemah milikku. Oh, baik. Istriku, jus kesukaanku gimana bisa habis? Bisakah kamu menyimpannya lebih banyak? Kalau begitu, aku akan membelikannya sekarang. Bentar. Belikan aku sebotol arak putih. Aku ingin minum yang mahal. Aku tidak terbiasa minum yang murah. Ayah, minimarket di bawah ini tidak menjual yang mahal. Kenapa kamu tidak membelinya di toko miras 1 kilometer lagi? Cepat pergi. Pergi ke tempat ekspedisi, ambilkan beberapa paket milikku. Ayah, ini barang pesanan ayah dan ibu. Setelah Rachel menikah denganku, itu benar dia sangat menderita. Sedangkan aku tidak pernah memedulikannya sedikit pun. Termasuk Direktur, aku memohon kepadamu, tolong beritahu aku lokasi Rachel. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Direktur. Sayang, kalau dipikir-pikir kembali, kita memang sangat tidak adil kepada Rachel. Direktur, aku benar-benar tahu kesalahanku. Direktur, sekarang aku tidak memikirkan hal lain. Aku ingin segera menemukan Rachel. Meskipun hanya meminta maaf, padanya juga bisa. Direktur, aku memohon kasih tahu dia di mana. Direktur. Aku tidak memiliki uang sepeser pun, baru saja juga meminjam 80 juta biaya medis. Jika tidak menemukan Rachel, anakku mungkin mati kelaparan di jalan.
Direktur, ini semua salahku. Aku yang menghancurkan hubungan mereka. Direktur, Anda juga mengetahui penyakitku ini. Aku pasti menggunakan waktuku yang terbatas untuk berusaha memberikan kompensasi agar mereka bisa bersatu kembali. Direktur, tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Direktur, aku mohon. Lebih baik merobohkan sebuah kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Tolong kasihani kami. Kasih tahu kami saja. Rachel sudah sangat kecewa padamu. Dia tidak membutuhkan kompensasi apapun. Kehadiranmu hanya akan memberikan dampak buruk dan juga risiko yang tidak perlu bagi pekerjaannya. Risiko? Rachel ke luar negeri untuk bekerja apa? Kenapa ada risikonya? Tidak ada yang bisa aku katakan. Director, apa yang tidak bisa kamu katakan? Keluarga tidak berperasaan ini harus mengetahuinya. Benar, Bu Rachel menjadi dokter lintas batas. Kalau Bu Rachel meninggal di medan perang, itu semua adalah kesalahannya. Pria ini harus seumur hidup menjalani hidup dalam rasa bersalah. Apa? Dokter lintas batas? Medan perang. Meninggal di medan perang. Ini tidak benar kan? Kamu sedang membohongiku kan? Aku tidak mau Rachel meninggal. Istriku. Aku bersalah. Istriku. Aku bersalah. Putraku, Robert. Apa yang sedang terjadi? Gawat, ini serangan jantung akibat stres. Cepat selamatkan dia. Cepat panggil dokter. Sayang, nurut ya. Ayah akan baik-baik saja. Putraku, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau tidak, ibu tidak bisa hidup tanpamu. Diamlah. Kepalaku pusing mendengar teriakanmu. Putramu hampir mati karena penyakit jantung. Aku melihat kamu tidak khawatir. Apa kamu masih ayahnya? Apa gunanya aku merasa khawatir? Aku juga bukan dokter. Lagian, aku dulu juga dioperasi karena jantung. Sekarang terbukti masih hidup sehat. Seandainya Rachel ada di sini. Sekarang kamu baru teringat Rachel. Ngapain saja kamu dari dulu? Apa maksud perkataanmu itu? Jadi kamu mengira Rachel diusirku, ya? Siapa keluarga dari Robert Saputra? Kame. Aku... Kondisi pasien tidak terlalu optimis. Ini surat pemberitahuan kondisi kritis. Kalian perlu memahami kondisi pasien dan segera menandatanganinya. Kami akan berusaha menyelamatkannya, tapi kalian harus menyiapkan mental. Surat pemberitahuan kondisi kritis. Putraku. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Harga obat dan peralatannya sekitar 100 juta. Hah? Apa? 100 juta? Obat macam apa ini? Kenapa harganya mahal sekali? Ini obat khusus impor untuk menyelamatkan nyawa. Kalian ingin menyelamatkannya, tidak? Kami akan menyelamatkannya. Kami tentu harus menyelamatkannya. Tapi, mana ada uang sebanyak itu? Aurelia. Cepat hubungi temanmu sekarang untuk meminjam uang. Selamatkan Robert kami ya. Bibi, jangan mempersulit aku lagi. Uang 100 juta itu besar. Meskipun Bibi menjual aku, juga tidak sebanyak itu. Aurelia, apa yang kamu bicarakan ini? Kamu tidak memedulikan nasib anakku lagi? Sayang anak pintar, jangan menangis ya. Paman, jangan mengomong terlalu keras. Itu bisa menakuti anak ini. Paman, Bibi, aku bukan tidak mau bertanggung jawab. Kalian bukannya tidak tahu keadaanku. Aku tidak memiliki orang tua, juga tidak memiliki uang. Aku sendiri sedang menderita penyakit parah. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan. Apa maksudmu tidak memiliki kemampuan? Dulu saat ada Rachel, kami tidak pernah mencemaskan masalah uang. Kalau kalian memang merasa hebat, cari Rachel dan bawa kembali. Kamu? Jika bukan karena waktu itu, kamu memaksa mempunyai anak dengan Robert, keluarga kami mana mungkin bisa terlibat dalam masalah serumit ini. Kamu sekarang mengatakan, ini tidak ada hubungannya denganmu? Ingin melepaskan tanggung jawab begitu saja? Bibi, aku tidak berniat berlepas tangan. Robert juga ayah kandung dari anakku. Tapi aku sudah membayar rumah sakit tunggakan sebesar 80 juta. Sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Kamu yang melahirkan anak ini, bukankah seharusnya kamu yang membayar? Benar, memang aku harus membayar. Tapi uang 100 juta ini, saat ini aku memang tidak ada. Kamu, meskipun kalian membunuhku, aku tetap tidak ada. Aku benar-benar tidak ada uang. Kamu yang melahirkan anak ini, bukankah kamu yang harus membayarnya? Iya, memang aku harus membayar. Tapi uang 100 juta ini,
aku tidak ada sekarang. Walaupun kalian membunuhku sekalipun, aku tetap tidak ada. Lagian, anak ini, Robert yang menginginkannya. Aku tidak memaksanya. Sekarang dia sedang tertimpa musibah. Gimana bisa menyalahkan aku? Apa yang kamu bicarakan? Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Pak, kamu harus tenang sedikit. Jika bukan karena kamu dan anak ini, apa putraku akan bercerai dengan Rachel? Kamu sudah menghancurkannya. Kamu menghancurkan keluarga kami. Kamu masih memberikan komentar sinis. Kamu benar-benar tidak memiliki hati. Akan kupukul kamu sampai mati. Cukup. Iya, aku mengerti. Bu Rachel, ini telepon dari direktur. Pak Robert, sedang terjadi masalah. Rachel, aku tahu meneleponmu memang tidak pantas, tapi mantan suamimu mengalami serangan jantung. Disertai dengan shock, keadaannya sangat berbahaya sekarang. Pihak rumah sakit sudah menyerah. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Apakah kamu mau kembali? Bu Rachel. Rachel? Tolong segera selamatkan Robert. Aku memohon padamu, tolong segera selamatkan dia. Mohon segera selamatkan Robert, ya? Rachel, tolong segera selamatkan Robert. Rachel, aku. Tanda tangan ini. Baik, aku tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang. Paman, Bibi, Rachel sudah di sini. Kak Robert bisa diselamatkan. Siapa Kak Robertmu? Minggir. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Sayang. Dokter, cepat kemari, dokter. Apa? Apa aku akan mati? Istriku, apakah itu kamu? Apakah aku sedang bermimpi? Mulai operasinya. Aku tahu bahwa aku bersalah, istriku. Aku tahu bahwa aku bersalah. Maafkan aku. Pemulihan pasien berjalan cukup baik. Seharusnya dia akan segera tersadar. Ingat, jangan melakukan olahraga berat. Jangan biarkan suasana hatinya berubah drastis. Terima kasih, dokter. Kak Robert, kamu sudah terbangun. Aku di mana sekarang? Kak Robert, kita lagi di rumah sakit. Apakah kamu lupa? Seminggu lalu kamu terkena serangan jantung. Hampir saja nyawamu tidak tertolong. Penyakit jantung? Rachel. Di mana kamu, Rachel? Kak Rachel, terima kasih sudah nyelamatin Kak Robert. Lalu waktu itu, saat aku melahirkan bayi, aku juga berterima kasih kepadamu. Aku sudah tahu. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Rachel, anakku ini milik Kak Robert. Kamilah yang satu keluarga. Tolong jangan pernah lagi muncul di hadapan Kak Robert. Nyelamatin pasien adalah tugas dokter. Sedangkan mengenai kalian berdua, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Rachel. Si Rachel lagi. Gadis sialan itu. Kak Robert,
Apa yang kamu bicarakan? Rachel apa? Mana ada Rachel di sini? Kau bermimpi ya? Kak Robert, kamu baru saja selesai operasi. Suasana hatinya tidak boleh terlalu bergejolak. Ayo, aku bantu kamu untuk berbaring. Apa mungkin? Aku benar-benar sedang bermimpi? Tidak. Rachel yang telah mengoperasiku. Cepat beritahu aku dia ada di mana. Aku mau menemuinya. Cukup. Rachel perempuan rendah itu meninggalkan suami dan anak lalu pergi. Dia tidak mungkin kembali dan mengoperasimu. Apa mungkin? Aku benar-benar sedang bermimpi. Kak Robert, kamu tentu saja sedang bermimpi. Akulah yang telah menyelamatkanmu. Aku menguras semua yang kita punya, mengumpulkan uang sebanyak 1 miliar untuk membayar biaya operasimu. Aku juga membelikan sebuah rumah kecil untukmu dan anak. Kak Robert, lihat. Mulai sekarang, ini adalah rumah kita. Rumah? Kak Robert, saat kamu mengalami serangan jantung mendadak dan nyawa berada di ujung tanduk, aku hubungi Rachel melalui direktur. Dia sama sekali tidak memedulikanmu. Benarkah? Tentu saja benar. Buat apa aku membohongimu, Kak Robert? Rachel perempuan rendah itu hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu harus segera memutuskan hubungan dengannya. Mari kita merawat dan membesarkan anak kita sampai dewasa. Kak Robert, anak kita ini adalah tumpuan masa depanmu nanti. Darah kita berdua mengalir di tubuhnya. Dia tidak mungkin akan meninggalkanmu. Aurelia, kamu benar. Orang yang tidak memedulikan nyawaku sama sekali tidak layak untuk dipertahankan. Aku seharusnya sejak lama memutuskan semua hubunganku dengannya. Kak Robert, begitu baru benar. Sini. Lihat putra kita ini, dia terlihat sangat lincah. Saat dia sudah besar nanti, wajahnya pasti akan sangat mirip denganmu. Sayang, ini ayah. Sayang. Ayah dan ibuku di mana? Kenapa sudah lama aku tidak melihat mereka? Mereka. Ada apa dengan mereka? Kamu cepat ngomong. Saat hari kamu dioperasi darurat, ayah merasa sangat panik. Penyakit jantungnya tiba-tiba saja kambuh. Lalu masuk ke ruang ICU. Surat pemberitahuan kondisi kritis sudah keluar berkali-kali. Bibi juga hampir tidak sanggup bertahan. Lihat itu. Ayah. Kak Robert. Ayah. Kak Robert, kamu baru saja sadar. Dokter bilang kamu tidak boleh melakukan olahraga berat dan suasana hati berubah drastis. Jantungmu tidak akan kuat menahannya. Itu akan sangat berbahaya. Minggir. Kak Robert. Ibu, bagaimana kondisi ayah sekarang? Apa masih bisa diselamatkan? Masih bisa diselamatkan, hanya saja harus melakukan transplantasi jantung. Baguslah, kalau masih bisa. Apa sudah menemukan kecocokan jantung? Udah melakukan banyak tes kecocokan, namun tidak ada yang berhasil. Sekarang ayahmu hanya sedang menunggu ajal. Kok bisa begini? Ayah. Apa kamu mendengar aku ngomong? Ayah, tolong jawab aku. Kamu tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku akan memberikan jantungku padamu. Ayah. Kak Robert, apa yang kamu bicarakan? Robert, jangan melakukan hal bodoh ya. Dia mau melakukannya. Juga tidak ada kesempatan. Hukum menetapkan kalau dilarang melakukan transplantasi organ dari orang sehat. Jadi, kamu mau mendonorkan jantung untuk ayahmu. Juga tidak mungkin dilakukan. Terus aku harus gimana? Aku tidak bisa membiarkan ayahku meninggal. Saat ini, masih ada satu cara lagi. Apa caranya? Kamu. Kenapa kalian melihatku?
Aku menderita kanker stadium akhir. Umurku tinggal 6 bulan saja. Jantungku pun tidak bisa dia gunakan. Nona Aurelia dengan Pak Wido, kecocokan jantungnya sangat tinggi. Bahkan, menurut hasil laporan medis, sel kanker dalam tubuh Nona Aurelia belum memengaruhi jantungnya, jadi masih bisa dilakukan transplantasi jantung. Dengan teknologi medis saat ini, kanker stadium akhir belum bisa disembuhkan. Jadi, sebelum waktu kematian tiba, kamu bisa berbuat kebaikan. Kenapa tidak melakukannya saja? Tidak. Aku tidak mau mendonor. Aurelia, ini semua salahmu. Kamu biang keladi yang mencelakai ayahku. Ayahku sekarang menjadi begini karena ulahmu. Kamu yang mencari dokternya. Kamu harus membayar dengan nyawamu. Jangan harap. Robert, Kalian sendiri yang bodoh. Aku tidak pernah bilang aku yang menyuruh direktur mengoperasi ayahmu. Kalian yang memaksakannya padaku. Sekarang mau menyalahkanku, menimpakan masalah ini padaku. Tidak akan bisa. dasar jalang. Kenapa kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Kenapa kamu tega memperlakukan ayah Robert seperti ini? Pak tua yang tidak berguna. Mati, ya mati saja. Apa urusannya denganku? Gimana bisa tidak ada urusan? Dulu kamu yang memaksa Robert punya anak denganmu. Keluarga kami hancur karenamu. Kamu menyelamatkan nyawa ayahnya. Memangnya kenapa? Enyah cepat. Ibu. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu. Sepasang ibu dan anak yang bodoh. Jangan bilang aku masih bertahan hidup. Bahkan jika aku hampir meninggal, aku masih bisa bertahan hidup sebulan, 1 hari pun. Jangan harap aku mau menyelamatkannya. Jangan pikir aku akan meninggal menggantikannya. Aurelia, gimana kamu bisa sekejam ini? Aurelia, berhenti. Anak ini, apa kamu tidak menginginkan anakmu? Ingin pakai anak untuk mengancamku? Ambil saja kalau kamu mau. Gimanapun anak ini, tidak peduli siapa yang membesarkannya, pada akhirnya darahku yang mengalir di tubuhnya. Setelah aku meninggal nanti, dia akan tetap berada di depan makamku untuk berbakti. Bukankah begitu? Kamu, dasar jalang. Kamu memaki orang yang salah. Orang yang harus kamu maki bukan aku, tapi dirimu sendiri. Entah itu ayahmu yang sekarang terbaring di ICU, atau Rachel yang dulu menceraikanmu dan pergi begitu saja, semua ini adalah ulahmu sendiri. Kamu yang memaksa mereka pergi. Tapi syukur, Rachel sudah sadar. Jika tidak, dia benar-benar akan disengsarakan oleh si tidak tahu untung sepertimu. Seminggu kemudian, aku dan ibu mengantarkan ayah untuk menempuh perjalanan terakhirnya. Sebelum ayah meninggal dunia, dia selalu menyebutkan nama Rachel. Dia tidak memejamkan mata hingga wafat. Lebih dari sebulan kemudian, ibu pergi dengan sangat mendadak. Dia tidak memberiku kesempatan untuk bernapas, lalu segera menyusul kepergian ayah. Hal yang tidak aku sangka, dia pun sama seperti ayah yang terus memikirkan sosok Rachel. Ayah, ibu, aku tahu alasan kalian memikirkan Rachel. Karena yang berutang budi padanya. Bukan hanya kalian saja. Aku pasti akan segera menemukannya. Ibu. Robert, biarkan aku melihat anak itu lagi ya. Akulah ibu kandung dari anak itu. Robert, kamu biarkan aku melihat anak itu sekali lagi ya. Aku ibunya. Dokter bilang hidupku tidak lama lagi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mau memberikan jantungku untuk ayahmu, Robert. Apa aku sedang menjerat diri sendiri? Robert.
Sayang, jangan dengarkan omong kosong orang itu. Dia bukan ibumu. Ibu kandungmu yang sebenarnya adalah pahlawan yang hebat banget. Dia berada di tempat sangat jauh untuk menyelamatkan banyak nyawa. Tapi kamu tenang saja. Dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja tanpa kabar. Dia pasti akan kembali. Dia pasti akan segera pulang. Kita menunggunya di sini. Rachel, aku sangat merindukanmu. Kapan sebenarnya aku bisa bertemu denganmu lagi? Bagaimana kabarmu sekarang? Komandan, apakah kamu baik-baik saja, Komandan? Dokter! Komandan, kamu harus bertahan, Komandan. Bu Rachel sudah datang. Bu Rachel, cepat selamatkan Komandan. Luka tembus pada paha. Aku akan hentikan pendarahanmu dulu. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Bertahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Gigit ini kalau merasa sakit. Aku bisa hentikan pendarahanmu dengan satu tangan. Tapi jangan sampai kamu menggigit lidah. Sudah selesai. Pendarahannya sudah berhenti untuk sementara. Terima kasih, Bu Rachel. Tidak apa-apa. Menyelamatkan nyawa adalah tugas kami sebagai dokter. Cepat menghindar. Ayah, apa ibu sungguh akan pulang hari ini? Bisakah kita menemuinya? Anak lain semua punya ibu. Aku juga sangat merindukan ibuku. Dia pasti akan pulang. Ayah, apa ibu sungguh akan pulang hari ini? Tentu saja dia akan pulang. Mari kita bersabar bentar lagi. Ayah, apa ibu masih akan pulang? Kita sudah menunggu begitu lama. Kakiku sampai mati rasa karena berjongkok. Tidak akan lagi. Ayo pergi. Ayo kita pulang. Ayah, kenapa setiap minggu kamu akan menunggu di bandara 2 hari? Ini sudah bertahun-tahun lamanya. Kapan kita bisa bertemu ibu? Mungkin 1 hari, mungkin 1 tahun. Mungkin seumur hidup. Seumur hidup? Ayah, seumur hidup itu berapa lama? Seumur hidup itu sangat lama sekali. Itu adalah sisa seluruh waktu, Ayah. Sisa seluruh waktu? Iya. Apa itu berarti kita tidak bisa melihat ibu lagi? Tidak akan. Ayah tidak akan rela sebelum bisa bertemu ibu. Kamu ngerti? Iya, aku mau seperti ayah. Aku juga tidak akan rela. Bocah tengil, apa kamu mengetahui apa arti tidak rela? Kamu cuma mengikuti ayah ngomong. Kamu ini. Rachel, apakah itu kamu? Benaran kamu? Sudah 6 tahun, akhirnya kamu kembali. Sudah 6 tahun berlalu. Tidak menyangka perubahannya sangat besar. Aku masih hidup dan bisa pulang. Iya, benar. Ini semua berkat Tuhan. Kalau tidak, dulu kamu pasti. Istriku. Rachel, benaran kamu? Aku tidak salah mengenali, kan? Atau aku sedang bermimpi? Kamu benaran sudah kembali? Kamu kembali ke sisiku. Benar kan? Kenapa kamu menghindariku? Sudah berlalu bertahun-tahun, kamu masih tetap saja tidak mau memaafkanku? Aku salah, Rachel. Nyonya, siapa orang ini? Aku tidak mengenalnya. Nyonya, tidak, kita saling mengenal.
Dia adalah istriku. Maaf Tuan, namaku memang Rachel, tapi aku bukan istrimu. Anda salah orang. Ayo kita pergi. Jangan pergi. Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun berlalu. Aku sangat merindukanmu, Rachel. Biarkan aku melihatmu dengan jelas. Tuan ini, tolong hargai dirimu sendiri. Kalau terus begini, kami akan segera melapor polisi. Rachel, jangan pergi dulu. Tidak lama setelah kamu pergi, ayahku meninggal mendadak karena serangan jantung. Bahkan ibuku juga tidak sanggup menanggung bebannya dan menyusul meninggal dunia. Serta Aurelia, wanita itu juga sudah meninggal. Aku bersumpah, aku sudah merenungi kesalahanku secara mendalam. Aku udah menyadari kesalahanku. Aku udah berubah. Aku hanya menunggumu kembali saat kita bisa bertemu lagi agar aku bisa mendapatkan maafmu. Tuan, atas segala hal yang kamu alami, aku turut merasa simpati. Tolong kuatkan hatimu juga. Namun semua masalah ini pada dasarnya tidak ada hubungannya denganku. Bukankah begitu? Jangan-jangan kamu masih mau menyalahkan kematian mereka dan menjebakku atas semuanya? Tidak. Rachel, aku tidak sedang menyalahkanmu. Aku cuma mau kasih tahu pengalamanku selama beberapa tahun ini dan juga perubahan dalam diriku. Lihat tahun-tahun ini, aku membeli rumah berkat usahaku. Aku bahkan membeli mobil Maybach yang sama seperti pemberianmu dulu. Rachel, aku hanya mau kasih tahu. Sekarang aku sudah punya kemampuan. Aku bisa mengurus semua keperluanmu. Itu sangat bagus. Tapi aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak butuh. Rachel, aku tahu kamu di luar negeri menjadi dokter lintas batas. Aku tahu dengan sangat jelas. Pekerjaan ini tidak ada penghasilannya. Kamu tidak memiliki gaji, gimana kamu menghidupi dirimu sendiri? Tenang, aku tidak seburuk bayanganmu. Aku tidak akan membiarkan diriku lapar. Rachel, aku tidak mengatakan kamu buruk. Aku juga tidak bermaksud meremehkanmu. Aku hanya ingin mengatakan kalau sekarang aku sudah sepenuhnya mampu untuk mengurus semua kebutuhan hidupmu. Aku bisa membuatmu menjalani kehidupan santai yang kamu inginkan. Robert? Kamu? Iya, aku tahu. Kalau kamu mau kembali, semua pekerjaan seperti mencuci baju dan memasak di rumah, aku yang lakukan. Bukan itu maksudku. Aku mengerti. Lemari pakaian yang ada di rumah, udah aku isi sampai penuh semua. Isinya baju dan sepatu untukmu. Tenang saja, sepanjang 4 musim, gimana pun gayamu tidak akan sama. Rachel, asalkan kamu bersedia memaafkan aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kamu tahu siapa namanya? Namanya Ducel. Ducel? Rindu Rachel. Ducel, bukankah kamu merindukan ibu? Dia itu ibumu. Bantu ayah sekarang, ya? Mohon agar ibu tetap tinggal. Ayo panggil ibu. Robert, jangan membuat kekacauan lagi. Rachel, jangan menakuti anak itu. Kenapa melampiaskan amarah pada putramu? Ibu bukan sengaja menakutimu. Ibu hanya merasa sedikit lelah. Aku bukan ibunya. Rachel, kamu masih marah padaku, kan? Robert, kita sudah lama tidak berhubungan. Anak ini anak siapa? Kurasa kamu lebih mengetahuinya. Lagi pula aku udah menikah. Jangan merasa diri paling hebat, melakukan hal yang menyentuhmu sendiri. Hanya untuk menghapus dosamu. Aku tidak membutuhkannya. Dan tidak memberikan. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Kamu membohongiku. Benar kan, Rachel? Aku mohon padamu. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Maafkan aku. Gimana aku harus melakukannya? Apa aku harus berlutut memohon padamu? Atau mengeluarkan isi hatiku untukmu? Asalkan kamu mau. Asalkan kamu mau berbicara. Aku bersedia melakukan apapun, Rachel. Robert, masa lalu udah berlalu. Apapun perbuatanmu sekarang tidak berhubungan denganku. Tidak berhubungan denganmu? Kita ini suami istri. Dulu hubungan kita sangat dekat. Rachel, kenapa kamu memperlakukanku begini? Rachel, kenapa? Kenapa kamu tetap saja tidak mau memberiku satu kesempatan?
Dulu kamu jelas sangat mencintaiku. Apa kamu masih mengingatnya? Mengingat masa-masa kita dulu. Pada saat itu, kamu sangat merawatku dan menurutiku. Kamu bilang kalau hidupmu dan duniamu tidak bisa tanpaku. Sekarang baru melewati beberapa tahun. Rachel, gimana kamu bisa sedingin ini? Rachel, kenapa kamu jadi begini? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kekejamanmu ini. Nyonya, mobil Tuan sudah disiapkan. Sebentar lagi sampai di depan. Silahkan ke sana. Aku tahu. Rachel, kamu jangan pergi. Robert, apa kamu belum cukup tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Rachel, aku hanya ingin... Tuan ini, tolong jaga sikap kamu. Nyonya sudah menegaskan tidak mengenal kamu. Jika kamu terus mengganggu seperti ini, kami akan melaporkannya ke polisi. Ayah, apakah dia itu ibu? Apa kamu tidak salah mengenalinya? Kenapa dia mengabaikanku? Dia memang ibu. Ini ibu yang selalu kamu rindukan. Cepat panggil ibu. Ibu. Ibu, kenapa kamu tidak menginginkan ayah? Kenapa kamu tidak menginginkanku? Aku dan ayah di sini menunggumu sangat lama. Kenapa kamu tidak menginginkanku? Anak-anak lain memiliki ibu. Aku juga menginginkan ibu. Kenapa ini? Kenapa seorang ibu bisa sangat tega membiarkan anak menangis sampai begini? Melihat penampilannya, terlihat sangat terhormat. Kenapa bisa begini? Apakah ada alasan tersembunyi? Pria ini terlihat sangat malang. Tuan ini, juga semuanya, tolong jangan salah paham. Nyonya kami tidak mengenal Tuan ini, dan anak di sisinya. Jadi, tolong jangan lagi mengganggu Nyonya kami. Nyonya, Tuan udah mengetahui situasi di sini. Sebentar lagi akan datang sendiri. Iya. Rachel, aku melihatmu tadi masih memiliki perasaan pada anak dan aku. Benar kan? Mereka memanggilmu Nyonya. Apa kamu benar sudah menikah? Ini tidak benar kan? Rachel. Asisten memberitahuku lewat telepon kalau kamu sedang mengalami masalah di sini. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, hanya kesalahpahaman kecil saja. Tuan, aku Miller. Suami Rachel. Ada urusan apa mencari istriku? Tidak. Ini bukan benaran. Kamu bohong. Rachel istriku. Dia istriku. Rachel, aku mohon padamu. Rachel, aku memohon, lihat aku. Aku tahu kamu masih marah padaku. Kamu sedang membohongiku. Kamu sedang menghukumku. Benar begitu, Rachel? Aku memohon, lihat aku. Aku tahu kamu masih marah. Kamu sedang membohongiku. Kamu sedang menghukumku. Benar begitu, Rachel? Gimana kamu bisa bersama dengan pria lain? Gimana kamu bisa? Aku tahu aku membuatmu banyak menderita. Tapi, aku juga menerima balasan yang setimpal karena itu. Ayah dan ibuku sudah pergi. Pergi karena merasa bersalah. Dan menyesal. Semua sudah pergi, Rachel. Sekarang di dunia ini, hanya tersisa aku sendiri, sebatang kara, membawa anak kita. Rachel, aku mohon kepadamu, kembalilah. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Rachel. Jika tidak ada kamu, apa gunanya aku hidup? Robert, apa kamu sudah puas mengacau? Tuan ini, tolong bersikap lebih menghormati istriku. Jika kamu bersikap kurang ajar lagi, jangan salahkan orangku jika bersikap kasar. Ku beritahu, Rachel itu milikku. Orang yang paling dia cintai adalah aku. Dia belum mau mengakuiku sekarang karena dia masih merajuk padaku. Aku sudah bersusah payah baru bisa menemukannya. Aku tidak akan membiarkan pria lain merebutmu dari sisiku. Robert, kamu gila? Lepaskan tanganmu. Tuan ini,
Aku tidak peduli siapa dirimu dan apa hubunganmu dengan Rachel sebelumnya. Tapi sekarang dia adalah istriku. Jika kamu berani bersikap tidak sopan atau bersikap menyinggung perasaanku, aku menjamin akan membuatmu membayar harganya. Cepat kemari. Sudah tidak apa-apa. Kita pergi sekarang. Rachel, kau wanitaku sekarang. Aku susah payah menemuimu. Aku takkan membiarkan pria lain merebutmu dariku. Tidak akan pernah. Rachel, pria itu, dan anak itu adalah mantan suamimu, Robert. Beserta putranya. Kelihatannya, dia sangat mencintaimu. Kamu salah mengatakannya. Dia dulu suamiku. Namun, anak di sampingnya itu hasil hubungannya dengan wanita lain. Dulu aku demi dia, demi keluarga ini, mengorbankan segalanya. Tapi dia menganggap pengorbananku sebagai hal yang wajar, menikmati semuanya tanpa merasa bersalah. Bahkan, dia memprovokasiku di depanku, bareng wanita itu, berkali-kali menghina harga diriku. Akhirnya, aku tersakiti olehnya, lalu aku meninggalkannya. Aku dan dia sudah tidak mempunyai hubungan apapun. Bagaikan cermin yang sudah pecah, setelah hancur, walau dipaksakan untuk disatukan, retakannya akan selalu ada. Tidak akan pernah bisa utuh lagi. Sekarang tidak mungkin, nanti pun tetap tidak bakal mungkin. Rachel, semenjak pertama kali aku melihatmu di rumah sakit, aku sangat tertarik oleh ketangguhan dan juga kerapuhanmu. Aku tahu, meskipun bicaramu terdengar sangat tegas, tapi di dalam hatimu terhadap masa lalu, terhadap dirinya, mungkin masih ada obsesimu yang tersisa. Aku sangat memahami dirimu. Kau sosok yang sangat sentimental dan juga sangat menghargai perasaan. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk menerimaku sepenuhnya saat ini, ataupun untuk melupakan masa lalumu. Namun aku ingin terus menemanimu. Di saat kau sedang membutuhkanku, aku akan segera datang melindungimu. Menjadi pelindung bagi seluruh dirimu. Aku akan terus menunggumu. Terima kasih banyak, Mila. Sudahlah, ayo kita segera pulang saja. Kepulanganmu ke tanah air kali ini untuk memimpin acara peluncuran besar, acara rekrutmen Mitra Nasional Nusantara Pharma, akan segera dimulai. Pada saat acara tersebut nanti, masih membutuhkanmu sebagai direktur medis utama untuk memimpin jalannya seluruh acara. Kenapa aku sangat memedulikanmu? Aku bahkan merendahkan diri, berlutut di depan banyak orang, memohon kepadamu. Aku melakukan segala yang kubisa, bahkan melepaskan harga diriku. Kenapa tidak mau memberiku kesempatan? Apakah hubungan bertahun-tahun kita tidak tersisa sedikit pun di hatimu? Kamu tahu Nusantara Pharma, kan? Perusahaan yang beberapa tahun terakhir ini menjadi raksasa biomedis yang sangat terkenal. Mereka sebentar lagi akan secara global mencari mitra kerjasama yang utama
Ini adalah peluang bisnis yang menguntungkan. Lalu, mereka dalam 2 hari ini akan mengadakan sebuah acara yang meresmikan kemitraan. Syarat masuknya pun sangat sulit. Aku sudah berusaha mati-matian untuk memberikanmu kesempatan masuk supaya mendapatkan 1 jatah kuota. Kesempatan ini hanya datang sekali. Iya. Bagus sekali. Aku akan segera bersiap. Rachel, aku akhirnya mengetahui alasan kamu tidak mau mengakuiku lagi. Kamu meremehkanku karena tidak berguna, kan? Kamu merasa aku tidak pantas? Kamu benar-benar memandang rendah aku. Baik, lihat saja nanti. Kerjasama dengan Nusantara Pharma ini pasti akan aku dapatkan. Aku akan membangun karier sukses, agar kamu dan semua orang bisa merasa kagum kepadaku sekarang. Aku ingin melihat saat itu, alasan apa lagi untuk menolakku. Aduh, Pak Robert, kamu akhirnya datang juga. Apa di jalan tadi macet? Bagaimana? Suasananya luar biasa, kan? Penyelenggara acara konferensi investasi mitra global ini adalah Nyonya Muda keluarga Santosa. Keluarga Santosa itu merupakan keluarga terpandang yang hebat. Kekuasaan mereka sangat besar. Selain itu, aku dengar Nyonya Muda keluarga Santosa itu bukan hanya sekadar pajangan saja. Dia adalah penguasa medis yang mendunia. Bagaimana, saudaraku? Ini kesempatan yang sangat langka. Aku mengerahkan seluruh koneksi milikku. Berhasil atau tidaknya, bergantung pada usahamu sendiri. Aku mengerti. Hai. Aku dengar kamu di bandara bertemu istrimu, Rachel. Karena sekarang sudah bertemu, pikirkan cara mendapatkannya kembali. Hati wanita itu sangat lembut. Aku akan melakukannya. Kali ini, aku akan membuatnya terkesan padaku. Iya. Saudaraku, aku angkat telepon dulu. Ini klien yang sangat penting. Kamu bebas melihat-lihat di sini. Aku akan menemuimu nanti. Itu Rachel? Kenapa dia ada di sini? Rachel. Tuan ini, tolong berhenti. Di sini area VIP dan belakang panggung. Dilarang masuk tanpa izin. Lepaskan, aku mau masuk mencari istriku. Aku tadi melihat dia masuk. Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Tolong segera pergi dari sini. Kembali ke aula perjamuan utama. Istriku bernama Rachel. Dia tadi benar-benar masuk ke dalam. Biarkan aku masuk. Aku pergi memastikannya. Tuan ini, aku katakan untuk terakhir kali. Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Jika kamu bersikeras membuat keributan, kami akan segera memintamu meninggalkan ruangan dan memasukkanmu ke daftar hitam. Tolong jaga martabat. Apa aku benar-benar salah melihatnya? Aku terlalu ingin menemuinya, jadi aku mengalami halusinasi. Robert, ini, ada apa ini? Kok bisa jadi begini? Cepat, ayo bangun dulu. Aku baru saja melihat istriku. Aku ingin masuk mengejarnya. Tapi aku dihentikan pengawal. Mana mungkin? Istrimu Rachel? Apa kamu mengetahui tempat itu? Itu area istirahat Nyonya Muda keluarga Santosa dan tim inti. Penjagaannya sangat ketat. Mana mungkin orang biasa memasukinya? Kamu pasti salah melihatnya. Mungkin aku memang salah melihatnya. Saudaraku, kamu pasti salah melihatnya. Aku tahu kamu merindukannya, tapi jangan gila. Hai. Waktunya sudah hampir tiba. Acara perekrutan akan segera dimulai. Ini hal yang terpenting. Ayo, kita ke sana dulu. Aku carikan kau tempat beristirahat.
Kamu harus segera menenangkan diri. Jalang. Dasar kamu jalang. Aku sudah lama mencintaimu. Sudah menyiapkan banyak hal untukmu. Kamu masih tidak mau memaafkanku, malah berhubungan dengan pria lain. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Pria tampan. Ini acara perekrutan mitra kerja Nusantara Pharma. Mabuk begini tidak takut dipermalukan? Enya, Ayo, adik akan membantumu sadar. kamu enyah dari sini. Aku tidak mau bersama wanita. Kalian wanita tidak punya hati. Iya, wanita tidak punya hati, tapi adik jamin kepuasanmu. Pergi. Kalau bukan karena kamu tampan, aku tidak akan melirikmu. Cuy. Sudah lama tidak bertemu. Rachel, ternyata benar-benar kamu. Sudah kuduga tidak salah lihat. Kamu benar-benar mencariku. Sudah kuduga kamu masih memikirkanku. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Sudah kuduga. Kamu tidak akan melupakanku seumur hidupmu. Kalau tidak, saat itu, tidak mungkin. Karena aku butuh operasi, kamu berlari dari bandara untuk menyelamatkanku. Pak Robert, tolong jaga batasan. Menyelamatkanmu adalah tugasku sebagai seorang dokter. Siapapun orangnya, aku tidak akan tinggal diam saja. Omong kosong. Rachel, kamu mencintaiku. Suami itu hanya bohong. Aku tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Robert, kamu sudah mabuk. Aku tidak mabuk. Aku masih sadar sepenuhnya. Kamu tahu ini di mana? Ini acara perekrutan mitra bisnis Nusantara Pharma. Nusantara Pharma adalah perusahaan farmasi dengan perkembangan terbaik beberapa tahun ini. Nilai pasarnya mencapai ratusan miliar. Dan aku adalah orang yang paling mungkin menjadi salah satu mitra bisnis Nusantara Pharma. Rachel, kamu tahu apa artinya ini? Aku akan berpenghasilan miliaran dalam setahun. Aku bisa memberimu semua yang kamu pengen. Aku melakukan semua ini demi kamu. Aku bisa menghasilkan miliaran setahun. Aku bisa memberimu semua yang kamu pengen. Rachel, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku mohon, maafkan aku, Rachel. Aku mohon maafkan aku. Ini semua untukmu. Demi kamu, aku bisa memberikan segalanya. Rachel, aku berlutut padamu. Kumohon, aku berlutut padamu. Rachel, aku memohon. Robert, bangun. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu gimana caranya hidup. Rachel, aku mohon. Aku tahu. Dulu aku kurang berusaha. Sekarang aku memiliki segalanya. Kumohon, kamu jangan meninggalkanku. Rachel. Robert, hari itu aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kita sudah bercerai. Kamu jangan berbuat ulah lagi. Robert minum terlalu banyak. Tolong antarkan ke kamar tamu. Tidak. Aku tidak mabuk. Rachel, aku cinta kamu. Aku memberikan banyak hal untukmu. Aku mau melepaskan segalanya demi kamu, memberikan segalanya hanya untukmu. Aku mohon padamu. Kembali ke sisiku, ya. Kembali kepadaku. Istriku. Pak Miller. Ternyata kamu... Kita bertemu lagi. Pak Robert. Kamu Miller Santosa, Presdir Nusantara Pharma. Pak Robert, terima kasih atas perhatianmu pada istriku. Kita udah bukan pertama kali bertemu. Di depan banyak orang hari ini. Aku ingin menegaskan sekali lagi. Hubunganku dan istriku sangat stabil, bahagia dan manis. Selain itu, kami juga berencana memiliki anak. Jadi, tolong jangan datang lagi untuk mengganggu aku dan istriku.
Benar tidak, istriku? Iya. Oh iya, Robert. Aku ingin memperkenalkanmu. Ini adalah suamiku, dia Presidir Nusantara Pharma, Pak Miller Santosa. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Rachel, aku sudah mengorbankan banyak untukmu. Aku sudah berusaha sangat keras. Gimana bisa kamu menikahi orang lain? Komandan Miller, bagaimana keadaanmu? Komandan Miller, bangun. Komandan Miller. Tidak apa-apa, kan? Bu Rachel, aku tidak apa-apa. Selama aku bisa melindungimu, meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku melakukannya dengan rela. Robert, saat kamu tahu bahwa seseorang bisa mengorbankan nyawa untukmu, kamu pasti tidak akan salah memilih. Miller, ada beberapa hal yang baru aku pahami sekarang. Jika aku menceritakan masa lalu, aku udah benar-benar mengikhlaskannya. Saat ini, aku hanya ingin bersamamu, menjalani sisa hidup kita. Maukah kamu menerimanya? Aku mau. Perjamuan akan segera dimulai. Silakan Presidir Nusantara Pharma dan istrinya naik. Suamiku, ayo kita bareng-bareng naik. Terima kasih, istriku. Aku selalu mengira bahwa tiada lagi penantian adalah caramu membuat perhitungan denganku. Sampai aku baru mengerti hari ini, ternyata itu adalah hukuman yang aku jatuhkan pada diriku sendiri.